Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Ida. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Pemilihan Tempat Belajar Terhadap Produktivitas Akademik Mahasiswa Program S1, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia atau FMIPA UI, Angkatan 2022 sampai 2025. Anggota kelompok 5 terdiri dari Alia Dwi Nurmiati, Marvel Karisma, saya sendiri, Monika Sisilia Kumowal, Nurul Liana Ayuni, dan Sheila Syifa Herlambang. Berikut daftar isi pada presentasi kami yang terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Baik, kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuan, tidak hanya melalui kegiatan perkuliahan, tetapi juga lewat belajar mandiri, baik secara individu maupun kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh berbagai tempat belajar, baik di dalam maupun di luar kampus, terhadap produktivitas akademik mahasiswa, serta memberikan rekomendasi lingkungan belajar yang efektif dan mendukung. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana penilaian mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 terkait kualitas tempat belajar yang sering digunakan. Kedua, apa saja faktor yang dipertimbangkan mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 dalam memilih tempat belajar. Ketiga, bagaimana pengaruh tempat belajar yang sering digunakan dengan tingkat produktivitas pembelajaran mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025. Batasan masalah kami terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup tempat belajar dan subjek penelitian. Untuk ruang lingkup tempat belajar, bagi menjadi 2, yaitu lingkungan FMIPA UI seperti perpustakaan, ruang belajar bersama, dan lobi gedung, dan tempat umum seperti rumah, kedai kopi, coworking space, dan perpustakaan umum. Untuk subjek penelitiannya, yaitu mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025. Penelitian kami bertujuan untuk menganalisis penilaian mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 terkait kualitas tempat belajar yang sering digunakan. Juga mengidentifikasi faktor yang dipertimbangkan mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 dalam memilih tempat belajar, serta mengidentifikasi pengaruh tempat belajar yang sering digunakan terhadap produktivitas akademik mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025. Penelitian kami dapat bermanfaat bagi FMIPA UI dan pengelola tempat umum, serta bagi mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI dan mahasiswa umum. Bagi FMIPA UI dan pengelola tempat umum, penelitian kami dapat memberikan data empiris mengenai korelasi antara lingkungan belajar dengan produktivitas akademik, juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas belajar. Bagi mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI dan mahasiswa umum, penelitian kami bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih tempat belajar yang mendukung produktivitas, juga memberikan informasi tentang fasilitas dan tempat belajar yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, teknik pengambilan sampel. Bab ini terdiri dari pemilihan teknik sampling yang digunakan, proses pengambilan sampel, serta kelebihan dan kekurangan. Sebelum memilih teknik sampling yang akan kami gunakan, kami terlebih dahulu mendefinisikan beberapa elemen penting dalam penelitian, seperti populasi, sampel, unit penelitian, unit sampling, dan kerangka sampling. Populasi pada penelitian kami adalah seluruh mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025, dengan populasi sasarannya yaitu seluruh mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025, dan populasi samplingnya yaitu sejumlah mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 yang berstatus aktif di perkuliahan. Sampelnya yaitu sejumlah mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 yang berstatus aktif di perkuliahan. Unit penelitiannya yaitu setiap mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025. Unit samplingnya yaitu seseorang mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025. Dan kerangka samplingnya yaitu daftar dari semua unit sampling dalam populasi sampling, yakni semua nama mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025 yang berstatus aktif di perkuliahan.
Baik, selanjutnya adalah teknik sampling acak stratifikasi. Teknik ini adalah salah satu teknik sampling probabilitas yang dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa subkelompok atau strata, kemudian memilih sampel secara acak dan proporsional dari setiap strata yang telah ditentukan. Nah, alasan kami memilih teknik sampling ini adalah yang pertama, populasi mahasiswa Departemen Matematika memiliki variasi dalam konsentrasi studi pada angkatan 2022 sampai 2025 yang membentuk strata alami. Lalu yang kedua adalah populasi relatif heterogen. Mahasiswa angkatan 2022 sampai 2025 memiliki latar belakang pengalaman akademik, gaya belajar, dan preferensi lingkungan belajar yang berbeda-beda antar angkatan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan presisi estimasi. Selanjutnya adalah teknik sampling acak sistematis. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel di mana anggota populasi dipilih dengan interval tetap secara sistematis setelah ditetapkan suatu titik awal secara acak, sehingga setiap elemen dalam daftar memiliki peluang yang sama. Alasan kami memilih teknik ini adalah yang pertama, populasi mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2022 sampai dengan 2025 memiliki karakteristik yang relatif serupa dalam latar belakang akademik dan lingkungan belajar. Lalu yang kedua, teknik ini dipilih karena cukup memilih satu nomor awal secara acak, lalu secara berurutan mengambil setiap unit setelahnya, tanpa harus melakukan undian individual untuk setiap orang. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan kerangka sampel. Data mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2022 sampai dengan 2025 sudah terarsipkan dengan baik sehingga daftar nama tersebut dapat digunakan sebagai kerangka sampel yang memudahkan proses pengambilan sampel acak. Selanjutnya adalah teknik sampling acak sederhana. Teknik ini adalah salah satu teknik sampling probabilitas di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan urutan atau pengelompokan tertentu. Alasan kami memilih teknik ini adalah yang pertama, populasi mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2022 sampai dengan 2025 memiliki karakteristik yang relatif seragam. Lalu yang kedua, teknik sampling ini dipilih karena penerapannya hanya memerlukan pemberian nomor pada seluruh populasi dan pengacakan sederhana menggunakan tabel angka acak atau fungsi acak di Excel, sehingga diperoleh jumlah sampel yang diperlukan. Lalu yang terakhir, ketersediaan kerangka sampel. Data mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2022 sampai dengan 2025 sudah terarsipkan dengan baik, sehingga daftar nama tersebut dapat digunakan sebagai kerangka sampel yang memudahkan proses pemilihan secara acak. Berikut adalah proses pengambilan sampel dengan teknik sampling acak stratifikasi. Yang pertama, kami membentuk strata. Yang kedua adalah menentukan ukuran sampel per strata. Yang ketiga adalah pengacakan dalam setiap strata. Kami menggunakan tabel angka acak, Excel, atau aplikasi pengacakan lainnya. Lalu yang keempat adalah kompilasi sampel. Kami menggabungkan sampel yang terpilih dari semua strata menjadi satu set sampel penelitian yang representatif. Lalu yang kelima adalah verifikasi proporsionalitas. Kami memastikan komposisi sampel tetap merepresentasikan proporsi strata dalam populasi. Lalu yang keenam adalah menetapkan sampel. Berikut adalah proses pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acak sistematis. Yang pertama, kami menentukan populasi. Yang kedua, menyusun kerangka sampel. Lalu yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Kami mengambil ukuran N sampel sebesar 10% dari populasi agar sampel cukup merepresentasikan populasi. Lalu yang keempat adalah kami menghitung interval pemilihan atau K. Interval pemilihan dihitung dengan rumus K sama dengan N per N kecil, di mana N besar adalah total populasi dan N kecil adalah total sampel. Lalu yang kelima adalah menentukan titik awal. Kami memilih satu angka acak antara 1 hingga K yang akan menjadi sampel pertama. Lalu yang keenam adalah menentukan sampel selanjutnya. Lalu yang ketujuh adalah menetapkan dan memverifikasi sampel. Berikut adalah proses pengambilan sampel teknik sampling acak sederhana. Yang pertama, kami menentukan populasi. Yang kedua adalah menyusun kerangka sampel. Yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel, di mana kami mengambil ukuran N sampel sebesar 10% dari populasi agar sampel cukup merepresentasikan populasi. Yang keempat adalah pemberian nomor pada populasi. Yang kelima adalah melakukan pengacakan. Kami memilih sampel secara acak menggunakan metode yang pertama, tabel angka acak. Lalu yang kedua adalah fungsi RAND atau Rand Between di Excel. Lalu yang ketiga adalah undian manual dengan mengocok kertas bernomor dalam wadah. Lalu yang keenam adalah menyeleksi sampel. Lalu yang ketujuh adalah menetapkan dan memverifikasi sampel.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik sampling acak stratifikasi. Di sini, kelebihan dari teknik sampling acak stratifikasi yang pertama adalah mewakili semua kelompok. Setiap strata terwakili cocok untuk populasi yang heterogen. Lalu yang kedua adalah presisi lebih tinggi, di mana kesalahan sampling berkurang karena variasi dalam setiap strata lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah analisis antar kelompok, yang memungkinkan perbandingan hasil antara strata yang berbeda. Lalu kekurangan dari teknik sampling acak stratifikasi adalah yang pertama, perlu data awal yang rinci, lalu yang kedua adalah lebih rumit dan mahal, di mana proses stratifikasi dan pengambilan sampel tiap strata lebih kompleks, lalu yang ketiga adalah resiko kesalahan stratifikasi, di mana jika strata tidak tepat, maka hasil akan membias. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teknik sampling acak sistematis. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, cocok untuk populasi yang relatif kecil. Yang kedua adalah proses pengambilan sampel sederhana secara sistematis dan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau mudah dilakukan. Lalu yang ketiga adalah representatif untuk populasi homogen. Untuk kekurangannya itu adalah yang pertama, beresiko bias, di mana jika daftar populasi memiliki pola tertentu, interval pemilihan dapat menghasilkan sampel yang tidak representatif. Lalu yang kedua adalah potensi non-respon tinggi. Jika ada anggota sampel yang tidak merespons, keseimbangan hasil bisa terganggu dan representasi populasi menurun. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teknik sampling acak sederhana. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, mudah dan cepat, lalu yang kedua adalah minimnya bias yang dipilih, lalu yang ketiga adalah tidak butuh info tambahan. Lalu untuk kekurangannya adalah yang pertama, kurang mewakili populasi heterogen karena sampel mungkin tidak mencerminkan keragaman populasi. Lalu yang kedua adalah butuh kerangka sampel yang lengkap. Lalu yang ketiga adalah efisiensi rendah untuk variasi besar karena mungkin perlu sampel lebih besar agar representatif. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai kuesioner. Untuk bab 3 kuesioner terdiri atas pemilihan variabel, indikator variabel, visualisasi model jalur, metode analisis data, tahapan analisis data, lalu tahap-tahapan evaluasi PLSSEM, lalu instrumen penilaian, serta desain kuesioner. Untuk bagian pertama, yaitu pemilihan variabel. Pada penelitian ini, kami menggunakan variabel-variabel yang bersifat laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan melalui indikator-indikator yang dirancang dalam bentuk pertanyaan kuesioner. Terdapat dua jenis variabel berdasarkan arah hubungan antara suatu variabel laten dengan variabel laten lainnya, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Untuk variabel endogen merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel laten lain di dalam model. Penelitian ini terdiri atas satu variabel endogen, yaitu produktivitas akademik. Selanjutnya ada variabel eksogen, di mana variabel ini berperan untuk menjelaskan variabel laten lain di dalam model. Variabel eksogen ditandai dengan hanya adanya satu arah hubungan dari variabel tersebut ke variabel laten lain. Penelitian ini terdiri atas 5 variabel eksogen, yaitu faktor kenyamanan, faktor kebersihan, faktor pencahayaan, faktor akses internet, dan faktor stop kontak. Selanjutnya, kami menggunakan variabel mediasi, di mana variabel ini menjelaskan hubungan antara variabel lain atau menjalin hubungan sebab akibat. Variabel mediasi adalah variabel yang menimbulkan hubungan tidak langsung antara variabel independen atau eksogen dan variabel dependen atau endogen. Penelitian ini terdiri atas satu variabel mediasi, yaitu pemilihan tempat belajar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator variabel endogen. Variabel endogen kami adalah prioritas akademik yang ditandai dengan huruf Y atau dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal melalui pengelolaan waktu, sumber daya, dan strategi belajar yang efektif. Dengan indikatornya yaitu pertama adalah pengelolaan waktu, pengelolaan sumber daya, efektivitas strategi belajar, dan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya untuk variabel mediasi kami memilih pemilihan tempat belajar atau ditandai dengan huruf huruf M yang didefinisikan sebagai proses pertimbangan dan keputusan mahasiswa dalam menentukan lokasi belajar yang didasarkan pada evaluasi terhadap berbagai faktor lingkungan fisik yang kemudian mempengaruhi intensitas dan konsistensi penggunaan tempat tersebut untuk aktivitas belajar dengan indikator frekuensi penggunaan, prioritas pilihan, dan rekomendasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang indikator variabel eksogen kami, yaitu variabel pertamanya adalah faktor kenyamanan atau KN. Nah, variabel ini berfokus untuk menggambarkan tingkat kenyamanan fisik dan psikologis yang dirasakan mahasiswa di tempat belajar mereka. Untuk indikatornya, yang pertama itu adalah kenyamanan suhu udara dalam ruangan, tingkat kebisingan yang tidak mengganggu konsentrasi, kenyamanan furnitur, meja dan kursi untuk penggunaan jangka panjang, dan kecukupan ruang gerak dan privasi antar pengunjung. Lalu untuk variabel faktor kebersihannya, yaitu kami definisikan sebagai KB,
Nah, variabel ini berfokus untuk menggambarkan tingkat kebersihan seluruh area dan fasilitas yang tersedia di tempat belajar. Indikatornya itu pertama adalah kebersihan lantai dari debu dan kotoran, kebersihan permukaan meja dan kursi, kebersihan dan perawatan area toilet, ketersediaan dan kondisi tempat sampah, dan kebersihan fasilitas umum seperti wastafel, dispenser, dan lainnya. Lalu variabel ketiga adalah faktor pencahayaan atau kami definisikan sebagai PC. Nah, variabel ini berfokus untuk menggambarkan kecukupan dan kualitas pencahayaan untuk mendukung aktivitas belajar mahasiswa. Yang pertama, indikator itu adalah kecukupan intensitas cahaya untuk aktivitas belajar, penyebaran cahaya yang merata di seluruh ruangan, lalu dan kenyamanan warna dan suhu cahaya bagi mata. Lalu variabel keempatnya itu adalah faktor akses internet atau AI. Nah, variabel ini berfokus untuk menggambarkan kualitas dan kemudahan akses jaringan internet yang disediakan di tempat belajar. Yang pertama itu adalah indikatornya kekuatan sinyal WiFi di seluruh area, stabilitas koneksi internet, kemudahan proses koneksi ke WiFi, dan jangkauan jaringan yang merata di seluruh sudut ruangan. Lalu variabel terakhir kami yaitu adalah faktor stop kontak atau SK. Nah, variabel ini berfokus untuk menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas stop kontak untuk mengisi daya perangkat elektronik di tempat belajar. Indikatornya adalah kecukupan jumlah stop kontak yang tersedia dan posisi stop kontak yang strategis dan tidak terhalang. Nah, selanjutnya ini adalah model jalur dari penelitian kami, yang dimana M itu adalah variabel mediasi, KN itu adalah kenyamanan, KB itu adalah kebersihan, SK itu adalah stop kontak, AI adalah akses internet, PC adalah pencahayaan, dan ini adalah variabel dependennya. Nah, di sini kalau bisa dilihat nih dari contoh misalnya KB ke KB1, KB2, KB3, panah-panah tersebut merupakan contoh dari author model. Nah, tapi kalau misalnya dari KB atau KB ke M, KN ke M, SK ke M, AI ke M, sampai C ke M, itu merupakan contoh dari inner modelnya. Selanjutnya, metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah partial least square atau structural equation modeling atau PLS-SEM. Nah, metode ini merupakan pendekatan pemodelan struktural yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten berdasarkan indikator-indikator yang diukur melalui instrumen penelitian. Nah, kami memilih metode ini karena memiliki kelebihan, yaitu ideal untuk penelitian yang eksploratif, sesuai untuk data yang non-normal, cocok untuk sampel kecil hingga sedang, terus mengakomodasi variabel laten yang diukur secara tidak langsung melalui indikator, dan mampu menganalisis hubungan kasual kompleks antar konstruksinya. Selanjutnya adalah tahapan analisis data yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, kami akan melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen melalui tahap pilot test. Lalu, kami melakukan analisis deskriptif terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang ketiga, kami melakukan analisis menggunakan metode PLS-SEM untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mengaruhi tingkat produktivitas akademik. Lalu, kami akan memilih model PLS-SEM yang paling sesuai serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Lalu yang terakhir, kami akan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Nah, dalam evaluasi model berikut adalah tahapnya. Yang pertama, untuk author modelnya, kami akan menguji validitas dan reliabilitas indikator terhadap konstruknya. Nah, akan digunakan nilai loading factor-nya itu harus lebih dari 0,7, lalu AV-nya itu lebih dari 0,5, CR dan keluarga alpha-nya harus lebih dari 0,7. Lalu, untuk evaluasi inner modelnya akan menggambarkan hubungan antar variabel laten yang dievaluasi melalui R kuadrat, F kuadrat, dan juga Q kuadrat. Lalu untuk modelnya sendiri akan digunakan T-statistik yang harus lebih dari 1,96 dan juga p-value harus kurang dari 0,5 untuk signifikasi jalurnya. Lalu kami akan melakukan Ganes of fit, yaitu mengukur kekuatan model secara keseluruhan dengan rumus yang tertera, dan jika nilai mendekati 1 menandakan kalau modelnya itu baik. Nah, yang ketiga adalah bootstrap atau uji signifikasi non-parametrik, yang dimana ini menyediakan t-value dan p-value-nya untuk estimasi jalur strukturalnya. Untuk instrumen penelitian kami sendiri, kami menggunakan skala Likert dan memiliki 6 tingkat penilaian, yaitu pertama dari sangat tidak setuju atau respondennya itu benar-benar tidak sependapat, lalu tidak setuju, responden tidak mendukung pernyataan, lalu agak tidak setuju, responden menunjukkan ketidaksetujuan yang ringan, lalu agak setuju, responden mulai sependapat, lalu setuju, responden mendukung pernyataan, lalu yang keenam adalah sangat setuju, responden sepenuhnya mendukung pernyataan. Berikut adalah hasil rancangan dari desain kuesioner kami. Selanjutnya akan masuk ke bab hasil dan juga pembahasan. Di bab hasil dan pembahasan, kami akan membahas tentang populasi dan sampel kami, lalu ada sumber data dan instrumen penelitian, lalu ada metode analisis data, lalu ada hasil dari pilot test, dan juga analisis deskriptif. Selanjutnya,
Selanjutnya, kami akan membahas model partial least square atau PLS SMM kami, lalu ada model awal fitnya, lalu model fit PLS SMM, model keduanya, lalu model terbaik PLSM kami, dan hasil dari model terbaik PLS SMM-nya. Selanjutnya adalah untuk populasi dan sampel kami. Nah, untuk populasi yang kami gunakan pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan dari 2022 sampai dengan 2025. Lalu untuk mencari sampelnya, kami menggunakan rumus Solvin dengan yang sudah tertera di pada gambarnya, yaitu dengan N ukuran sampel, N besar ukuran populasi, dan E-nya itu adalah error margin. Nah, untuk rumus Solvin ini kami gunakan untuk menghitung jumlah minimal responden yang kami butuhkan. Nah, hasil dari perhitungannya sebagai berikut. Untuk teknik sampling acak sederhana kami gunakan untuk angkatan 2022 dengan minimal jumlah sampel adalah 63 responden. Lalu untuk 2025-nya minimumnya adalah 72 responden. Lalu untuk teknik sampling acak sertifikasinya kami gunakan untuk angkatan 2023 dan 2024 dengan jumlah minimum respondennya adalah 81. Dengan total minimum responden yang harus kami dapatkan adalah 216 responden. Setelah penyebaran kuesioner, kami memperoleh total 223 responden. Selanjutnya adalah sumber data dan instrumen penelitian kami. Nah, untuk sumber datanya, kami menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner secara daring melalui pesan pribadi. Nah, kuesioner yang diajukan untuk mahasiswa aktif program S1 Departemen Matematika FMIPA UI angkatan 2022 sampai dengan 2025 yang terpilih sebagai sampel penelitian. Nah, pengumpulan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember sampai dengan 18 Desember 2025. Nah, untuk instrumen penilaiannya, kami menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur pengaruh pemilihan tempat belajar terhadap produktivitas akademik mahasiswa program S1 Departemen Matematika FMIPA UI 2022 sampai dengan 25. Nah, kuesioner ini tuh berisi berupa pernyataan pada setiap variabel yang mempresentasikan faktor-faktor pemilihan tempat belajar seperti kenyamanan, kebersihan, pencahayaan, akses internet, dan juga ketersediaan staf kontak, serta variabel produktivitas akademik mahasiswa. Nah, variabel-variabel tersebut merupakan variabel laten sehingga pengukurannya itu harus dilakukan melalui indikator dalam bentuk pernyataan yang dapat dijawab responden menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert yang kami sediakan terdiri dari angka 1 sampai dengan 6 yang mempresentasikan sangat tidak setuju, agak tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Baik, selanjutnya ada metode analisis data yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen melalui tahapan pilot test. Yang kedua, melakukan analisis deskriptif terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, melakukan analisis menggunakan metode PLSM untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tingkat produktivitas akademik. Yang keempat, memilih model PLSM yang paling sesuai serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, kelompok kami telah melakukan pilot test untuk penelitian kami dan didapatkan 40 individu yang sesuai dengan karakter penelitian kami. Berikut merupakan karakteristik dari responden pilot test, yaitu terdiri dari program studi matematika, statistika, dan ilmu aktuaria. Yang kedua ada angkatan terdiri dari 2022 sampai 2025, dan yang terakhir ada pilihan tempat belajar yaitu terdiri dari lingkungan FMIPA UI dan tempat umum. Kemudian kelompok kami juga telah melakukan uji validitas dengan nilai R hitung variabel laten pada pilot test yang sudah dilampirkan pada tabel berikut dan didapatkan berdasarkan tabel uji validitas terlihat indikator M3 tidak valid. Oleh sebab itu, indikator M3 akan dikeluarkan dan dilakukan perhitungan kembali. Baik, setelah melakukan perhitungan kembali dengan menghilangkan indikator M3, diketahui bahwa nilai R hitung dari semua indikator variabel laten sudah memenuhi kriteria R hitung lebih besar dari R tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator valid dan dapat menggambarkan variabel latennya dengan baik. Sehingga total indikator yang akan digunakan pada kuesioner untuk penelitian ini dan sudah valid adalah sebanyak 25 item. Baik, selanjutnya kelompok kami juga melakukan uji reliabilitas dan didapatkan data seperti terlampir di mana faktor kenyamanan dan faktor stop kontak itu tidak reliable. Maka dari itu kami melakukan evaluasi kembali untuk indikator dari faktor kenyamanan dan didapatkan nilai dari indikator KN3 adalah lebih kecil dari 0,3 untuk nilai R-core-nya. Sehingga untuk KN3 akan kami keluarkan dan tersisa hanya faktor stop kontak yang tidak reliable. Baik, selanjutnya kelompok kami juga melakukan analisis deskriptif dan didapatkan dua pie chart berikut.
Yang pertama ada deskripsi dari responden berdasarkan angkatan. Berdasarkan pie chart, responden terdiri dari 28,4% angkatan 2022, 18,5% angkatan 2023, 20,7% angkatan 2024, dan 32,4% angkatan 2025. Yang kedua ada deskripsi dari responden berdasarkan tempat belajar. Berdasarkan pie chart terlihat bahwa 82,4% memilih belajar di luar lingkungan FMIPA UI dan 17,6% di area lingkungan FMIPA UI. Baik, selanjutnya setelah melakukan analisis deskriptif, maka dari itu akan dilakukan analisis hubungan variabel yang memiliki pengaruh terhadap tingkat produktivitas akademik mahasiswa S1 Departemen Matematika FMIPA UI angkatan 2022 sampai 2025 dengan metode PLSM. Variabel yang digunakan dalam metode PLSM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produktivitas akademik dengan berupa variabel laten dengan indikator Y1, Y2, Y3, dan Y4. Yang kedua ada pemilihan tempat belajar berupa variabel laten dengan indikator M1, M2, dan M4. Yang ketiga ada faktor kenyamanan berupa variabel laten dengan indikator KN1, KN2, dan KN4. Yang keempat ada faktor kebersihan berupa variabel laten dengan indikator KB1, KB2, KB3, KB4, dan KB5. Kemudian ada faktor pencahayaan berupa variabel laten dengan indikator PC1, PC2, dan PC3. Kemudian ada faktor akses internet dengan berupa variabel laten dengan indikator A1, AI1, AI2, AI3, dan AI4. Dan yang terakhir ada faktor stop kontak berupa variabel laten dengan indikator SK1 dan SK2. Baik, terlampir model jalur untuk model awal fit PLSM yang akan kami evaluasi untuk mendapatkan model terbaik melalui evaluasi outer model dan inner model. Baik, yang pertama ada evaluasi untuk outer model 1, yaitu model fit PLSM tadi. Dan yang pertama yang kali akan kami cek yaitu adalah validitas konvergennya. Validitas konvergen diukur melalui nilai outer loading dan nilai AV yang menunjukkan sejauh mana indikator berkontribusi terhadap variabel laten dan indikator dianggap memenuhi validitas konvergen jika nilai outer loading lebih besar dari 0,6. Dan berikut kami lampirkan data yang telah kami analisis. Kemudian juga berdasarkan nilai outer loading pada tabel 1 dan nilai AV pada tabel 2, validitas konvergen untuk model 1 dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya kami juga menguji validitas diskriminan dan dapat dilihat bahwa pada tabel didapat bahwa setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai outer loading terhadap variabel laten lainnya. Dengan demikian, seluruh variabel laten pada model 1 dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Yang kedua, kami juga menguji reliabilitas. Didapat bahwa hasil perhitungan dari composite reliability menunjukkan bahwa semua variabel laten yang diukur pada penelitian ini memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,7, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel laten reliable. Baik, selanjutnya kami akan menguji terkait effect size dengan data yang telah kami dapatkan sudah kami lampirkan pada tabel berikut. Dan dari hasil perhitungan pada tabel 4.12, pengaruh dari masing-masing variabel laten dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh dari variabel faktor kenyamanan terhadap pemilihan tempat belajar memiliki nilai F-square 0,061 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel faktor kenyamanan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square sebesar 0,010 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah. Yang ketiga, ada pengaruh dari variabel faktor kebersihan terhadap pemilihan tempat belajar memiliki nilai F-square sama dengan 0,043 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Kemudian ada pengaruh dari variabel faktor kebersihan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square 0,016 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel faktor pencahayaan terhadap pemilihan tempat belajar memiliki nilai F-square sama dengan 0,045 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel faktor pencahayaan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square sama dengan 0,045 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel faktor akses internet terhadap pemilihan tempat belajar memiliki nilai F-square sebesar 0,02 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel faktor akses internet terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square 0,007 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah.
Kemudian ada pengaruh dari variabel faktor stop kontak terhadap pemilihan tempat belajar memiliki nilai F-square sebesar 0,01 yang termasuk dalam kategori sangat lemah. Selanjutnya ada pengaruh dari variabel stop kontak terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square sebesar 0,004 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah. Dan yang terakhir ada pengaruh dari variabel pemilihan tempat belajar terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F-square sebesar 0,019 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Baik, selanjutnya kami juga menguji koefisien determinansi, dan didapat untuk variabel produktivitas akademik tercatat sebesar 0,288, artinya 28,8% variasi dalam produktivitas akademik mahasiswa dapat dijelaskan oleh kelima faktor tempat belajar. Akan tetapi 71,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Kemudian nilai R-square sama dengan 0,288 termasuk dalam kategori sedang menurut kriteria Chin 90998 yang menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang cukup dalam konteks penelitian perilaku. Untuk variabel pemilihan tempat belajar atau mediasi, nilai R-square sama dengan 0,203 menunjukkan bahwa 20,3% variasi dalam pemilihan tempat belajar dapat dijelaskan oleh kelima faktor lingkungan tersebut. Selanjutnya, untuk uji dalam kriteria path koefisien, berdasarkan tabel terlampir yang telah kami lampirkan, ditemukan hanya 3 dari 11 hubungan hipotesis yang signifikan secara statistik. Faktor kenyamanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan tempat belajar, sementara faktor kebersihan dan faktor pencahayaan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap produktivitas akademik. Namun, temuan kritis berikut menunjukkan bahwa pemilihan tempat belajar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas akademik, sehingga perannya sebagai mediator tidak didukung dalam model ini. Selain itu, faktor kenyamanan tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas akademik, dan sebagian besar variabel lain seperti faktor akses internet dan faktor stop kontak juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan baik terhadap pemilihan tempat belajar maupun produktivitas akademik. Hasil ini mengindikasikan bahwa model perlu disederhanakan dengan mempertahankan hanya jalur-jalur yang signifikan. Baik, selanjutnya ada model fit dari PLSM atau model 2. Seperti pada model jalur terlampir, yaitu merupakan model yang telah diperbarui dengan mengeluarkan variabel mediasi serta indikatornya karena tidak berfungsi sebagai mediator yang baik. Maka dari itu, model 2 akan dievaluasi ulang, mencakup outer model dan inner model untuk mendapatkan model yang terbaik. Selanjutnya, kami mengevaluasi outer model 2. Yang pertama dengan validitas konvergen. Seperti pada data yang telah kami lampirkan pada tabel, terlampir pada tabel nilai outer loading, semua indikator bernilai lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dinyatakan valid dan dapat merepresentasikan variabel latennya dengan baik. Kemudian kami juga melihat dari sisi nilai AV-nya, di mana nilai AV seluruh variabel laten lebih besar dari 0,5, yang mengindikasikan bahwa setiap variabel laten dapat menjelaskan variansi indikator-indikatornya dengan baik. Maka dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan nilai outer loading dan AV, validitas konvergen untuk model 2 dapat dinyatakan memenuhi kriteria. Evaluasi outer model 2 selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai setiap indikator pada masing-masing variabel laten memiliki nilai outer loading yang lebih tinggi dibandingkan nilai cross loading terhadap variabel laten lainnya. Dengan demikian, seluruh variabel laten pada model 2 dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Kami juga melakukan uji reliabilitas. Dapat dilihat dari hasil perhitungan composite reliability menunjukkan bahwa semua variabel laten pada model 2 telah memenuhi konsistensi internal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan outer model 2 sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, kami juga melakukan evaluasi inner model 2. Nah, kami melakukan uji R kuadrat yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi variabel produktivitas akademik tercatat sebesar 0,276, artinya sebesar 27,6% variasi dari tingkat produktivitas akademik terhadap pemilihan tempat belajar dapat dijelaskan oleh variabel faktor kenyamanan, faktor kebersihan, faktor pencahayaan, faktor akses internet, dan faktor stop kontak. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang, tetapi sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelas yang baik. Selanjutnya juga kami melakukan uji F-square. Nah, berdasarkan tabel terlampir,
pengaruh dari setiap variabel laten didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh dari variabel faktor kenyamanan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F kuadrat 0,001 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah. Pengaruh dari variabel faktor kebersihan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F kuadrat yaitu 0,047 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Selanjutnya, pengaruh dari variabel faktor pencahayaan terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F kuadrat yaitu 0,052 yang termasuk dalam kategori efek lemah. Pengaruh dari variabel faktor akses internet memiliki produktivitas akademik memiliki nilai F kuadrat 0,004 yang termasuk dalam efek sangat lemah. Dan yang terakhir, pengaruh dari variabel faktor stop kontak terhadap produktivitas akademik memiliki nilai F kuadrat yaitu 0,008 yang termasuk dalam kategori efek sangat lemah. Evaluasi model selanjutnya dilakukan dengan melakukan signifikansi dari PET koefisien menggunakan metode bootstrap. Nah, suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai p-value dari PET koefisien itu kurang dari alfa per 2 atau sama dengan 0,1 dibagi 2 yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel faktor kebersihan dan faktor pencahayaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat produktivitas akademik karena memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Hal ini menandakan inner model pada model 2 sudah cocok atau fit. Nah, berdasarkan hasil evaluasi outer model dan inner model 2 merupakan model PLSM yang paling optimal dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas akademik berdasarkan pemilihan tempat belajar. Model ini memiliki Guidance of Fit atau GOF sebesar 0,443 yang tergolong tinggi, serta nilai R kuadrat sebesar 0,276, sehingga menunjukkan kinerja model yang baik dan lebih unggul dibandingkan dengan model 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kebersihan dan pencahayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas akademik mahasiswa, dengan faktor pencahayaan sebagai variabel yang paling dominan. Berdasarkan hasil model terbaik PLSM yaitu model 2 dan merujuk pada hipotesis penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yaitu faktor kenyamanan tidak memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap tingkat produktivitas akademik. Untuk hipotesis kedua diterima, yaitu faktor kebersihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produktivitas akademik. Untuk hipotesis ketiga, yaitu ditolak, faktor ketersediaan stop kontak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas akademik. Untuk hipotesis keempat ditolak, yaitu faktor akses internet tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas akademik. Dan hipotesis kelima yaitu diterima, faktor pencahayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produktivitas akademik. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dari penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mahasiswa secara umum memberikan penilaian positif terhadap aspek kebersihan dan pencahayaan di tempat belajar mereka. Indikator kebersihan fasilitas pendukung seperti toilet pada indikator KB3 dan kecukupan intensitas cahaya pada indikator PC1 mendapatkan skor outer loading tertinggi, yaitu sebesar 0,827 dan 0,885, yang menunjukkan bahwa kedua aspek ini penting dalam penilaian kualitas tempat belajar. Yang kedua, pada penelitian ini ditemukan bahwa faktor kebersihan dan pencahayaan merupakan pertimbangan utama mahasiswa. Sementara itu, faktor kenyamanan tempat duduk dan ketersediaan stop kontak dan akses internet juga dipertimbangkan, tetapi tidak sekuat dua faktor utama. Untuk yang ketiga, hasil analisis PLSM menunjukkan bahwa yang pertama, faktor kebersihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas akademik dengan koefisien sebesar 0,248. Yang kedua, faktor pencahayaan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,236 dan merupakan prediktor paling kuat berdasarkan nilai T statistik. Yang ketiga, faktor kenyamanan, ketersediaan stop kontak, dan akses internet tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas akademik. Dan yang keempat, model terbaik yaitu model 2 memiliki kemampuan penjelas R kuadrat sama dengan 0,276 yang termasuk dalam kategori sedang dengan nilai GOF 0,443 yang menunjukkan tingkat kesesuaian model yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan fisik tempat belajar, khususnya kebersihan, pencahayaan, berperan penting dalam mendukung produktivitas akademik mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI Angkatan 2022 sampai 2025.
Sementara itu, faktor fasilitas digital tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan, yang pertama, bagi mahasiswa atau mahasiswi disarankan untuk lebih memperhatikan aspek kebersihan dan pencahayaan saat memilih tempat belajar, karena terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas akademik. Selain itu, mahasiswa juga dapat lebih aktif memberikan masukan kepada departemen terkait kondisi tempat belajar yang perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua, bagi Departemen Matematika FMIPA UI, disarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas kebersihan seperti toilet dan ruang belajar, serta memastikan kecukupan pencahayaan pada area ruang belajar, terutama area yang sering digunakan untuk belajar mandiri atau berkelompok. Peningkatan kedua aspek ini diharapkan dapat mendukung peningkatan performa akademik mahasiswa. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan sampel seperti menambahkan departemen lain, atau menambahkan variabel yang mungkin berpengaruh seperti ergonomi furnitur, kualitas udara, atau faktor sosial seperti kebisingan atau interaksi antar pengguna. Metode kualitatif seperti wawancara juga dapat digunakan untuk menggali alasan preferensi tempat belajar secara mendalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.